Shalom semuanya. Mari kita doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu buat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Hidupkan di dalam kami. Roh Kudus, tolongi kami Tuhan untuk menangkap isi hati-Mu, untuk bergerak seirama dengan Engkau, untuk tetap tenang dan percaya kepadamu, melewati hari-hari yang penuh dengan keajaiban dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya puji Tuhan, sebelumnya saya kenalkan diri saya, ya mungkin ada beberapa yang belum kenal, nama saya Kasan, saya dari pasukan Bethlehem dari Tangerang. Hari ini sebenarnya saya dapat tugas untuk memberikan kesaksian ya, kesaksian tentang Tangerang. Cuman beberapa hari sebelumnya saya dapat line dari Bu Liani, Pak Kasan hari ini khotbah. Saya lemes lah saya langsung ya, saya lemes. Tapi waktu kemarin tuh saya dapat sisipan Alkitab itu, saya baca dari engkong itu tulis warisannya adalah selalu tanya Roh Kudus. Jadi waktu itu saya sepanjang di rumah saya tanya Tuhan Roh Kudus, apa yang hendak Engkau mau aku sampaikan di tengah-tengah umat-Mu di Mahanaim ini. Tiba-tiba Tuhan sampaikan kepada saya satu firman dan saya bilang Tuhan inilah firman yang Kau berikan pada kami untuk memulihkan kami di hari-hari yang seperti ini. Nah, saya mau baca firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 18, mungkin bisa ditampilkan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ketika saya baca firman ini, inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, bukan nanti, tetapi sekarang ini. Ya, apa itu yang Tuhan berikan? Yaitu Tuhan mau memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, di sini kita mendapatkan dari Tuhan adalah inilah waktu terobosan yang Tuhan mau berikan pada kita, bukan nanti, tetapi sekarang. Nah, kita mau belajar kuncinya itu apa? Ketika saya renungkan tentang firman ini, satu hal yang saya dapatkan adalah Tuhan itu hendak meneguhkan perjanjiannya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekuatan, mendapatkan power untuk memperoleh kekayaan, yang harus kita ingat adalah semuanya ini dengan tujuan untuk meneguhkan perjanjian. Jadi apapun yang kita terima hari-hari ini, kita harus ingat perjanjian apa yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Abraham itu adalah perjanjian di mana dia mengenal Tuhan yang hidup, ya. Dia percaya dengan tenang menghadapi masalah, apapun yang dihadapin, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan katakan, persembahkan Ishak, tidak ada keraguan di dalam diri dia. Dia adalah Bapa segala orang yang percaya, Bapa yang mengenal Tuhan yang hidup. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kita harus mengenal pendahulu-pendahulu kita, pemimpin-pemimpin kita yang memegang perjanjian demi perjanjian. Ya, di sini ada perjanjian lawatan yang selalu didengungkan oleh pemimpin kita. Ya, Ibu Iin selalu dengungkan tentang lawatan. Nah, kalau kita meneguhkan perjanjian, itu tidak satu pihak saja. Perjanjian itu adalah perjanjian dengan dua pihak. Ya, perjanjian adalah antara Tuhan dengan pemimpin kita. Kalau diteguhkan kembali itu adalah perjanjian kita juga. Bagian kita di dalamnya meneguhkan perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan teguhkan perjanjian lawatan, bagian kita adalah mengerjakan lawatan. Saya dengar kesaksian daripada Pastor Joner, ketika dia mengerjakan lawatan demi lawatan, kekuatan untuk mengambil berkat itu senantiasa menyertai dia. Boleh bertanya sama pastor beberapa kesaksian yang dia alami, bagaimana kekuatan mengambil kekayaan itu mengalir di hidupnya.
Nah, begitu juga dengan kita, temukan perjanjian yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, yaitu perjanjian cinta. Kalau kita melakukan apapun, gelora cinta kita semakin menurun, semakin hilang. Percayalah, jangan-jangan kita salah mengambil kekuatan untuk mengambil berkat. Kenapa? Kekuatan untuk mengambil berkat jangan-jangan membuat kita terhilang. Nah, saya mau belajar dari satu hal, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kami pelajari? Nah, saya belajar dari kisahnya Yakub ya, kita baca bagaimana Yakub memperoleh kekayaan. Saya baca dari Kejadian 30 ayat yang ke-37 dan 43, mungkin bisa ditampilkan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ayat yang ke-43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, ketika saya menyelidiki tentang firman ini, saya tanya sama Tuhan. Yang pertama saya belajar dari pohon ya. Yang pertama dari pohon hawar. Pohon hawar ini kalau dari bahasa aslinya itu berbicara tentang diputihkan, dimurnikan. Nah, ketika kita mengambil kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, satu hal yang kita perlu pelajarin adalah perjalanan kita mengambil kekayaan adalah perjalanan kita terus dimurnikan sama Tuhan. Perjalanan kita terus diputihkan sama Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya baru lulus dari kuliah, saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil ya, jadi saya memang ahli di bangunan. Ketika saya kerja di sipil, di zaman-zaman waktu saya baru lulus itu kontraktor lagi tren-trennya ya, lagi terkenal gitu ya. Dan kekayaan dari kontraktor itu cukup besar. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali dalam melaksanakan tugas konstruksi itu banyak yang namanya memanipulasi ya. Jadi kalau misalkan dia bilang besinya 10 ya diisi 8. Kalau mungkin besinya 16 ya buatnya 16 kurang gitu. Nah, tetapi ketika saya ditunjuk sama perusahaan saya untuk melakukan tugas konstruksi itu, saya ini nggak bisa bohong. Jadi kalau ditanya sama klien, Pak Hasan ini besi berapa? Saya bilang 16 banci Pak. Waduh, rame jadinya. Kalau saya ditanya besinya berapa, saya jawab apa adanya. Jadi ini menimbulkan dilema bagi perusahaan saya. Sampai salah satu direktur saya waktu itu bilang, San, sepertinya kamu gak cocok kerja di konstruksi. Saya waktu itu saya berenung, Tuhan, kalau engkau panggil aku menjadi kontraktor, menjadi ahli di bangunan, pasti engkau ada solusi. Nah, ketika saya baca ayat ini tentang pohon hawar, tentang diputihkan, dimurnikan, perjalanan kita untuk mengambil kekuatan yang dari Tuhan untuk memperoleh berkat adalah perjalanan kita juga terus dimurnikan. Perjalanan terus kita diputihkan. Bagaimanapun juga bisnis itu harus dengan ketulusan, dengan kemurnian. Maka tiba-tiba Tuhan memberikan pada saya bisnis, bukan saya sebagai pekerja, tetapi saya pemilik perusahaan daripada perusahaan kontraktor. Tidak usah saya harus menipu, tidak harus saya memanipulasi, tetapi saya bisa bisnis dan itu dengan kejujuran dan itu menghasilkan keuntungan. Sekarang ini saya punya bisnis kontraktor khusus pemasangan keramik. Saya lihat Tuhan tuh memberkati saya dengan segitu melimpah. Tetapi kuncinya adalah seperti yang pertama tadi saya dapatkan, ingat perjanjian. Ingat perjanjian yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita ada di tengah-tengah tempat ini, ingat perjanjian yang Tuhan buat dengan Pak Yusak. Ingat perjanjian yang Tuhan buat dengan Ibu Panglima. Dan ketika kalian berjalan, nanti ada perjanjian pribadi yang kalian akan alami bersama Tuhan. Itu akan terus meneguhkan, dan percayalah kekuatan untuk mengambil berkat itu menyertai kita semua. Ya. Yang kedua, ada pohon yang kedua yang Tuhan katakan di sini adalah pohon badam. Ya, pohon badam ini boleh dibilang almond gitu ya. Udah banyak yang belajar tentang pohon almond ini, pohon badam.
Ini adalah pohon yang bertunas pada waktu musim dingin ya. Ini adalah pohon yang bisa berbuah sepanjang musim. 4 musim dia tetap bisa terus berbuah, berbunga, menghasilkan. Ini adalah pohon yang tidak mengenal berhenti ya. Dan dialah yang paling mula-mula menghasilkan bunga ketika pohon-pohon yang lain itu sedang tertidur, sedang tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ini adalah pohon yang pertama kali menghasilkan buah ya. Jadi saya ingat cerita tentang di Alkitab bicara tentang pohon yang ditaruh di tepi aliran air. Ketika pohon ini berada di tepi aliran air, ketika dia terus menerima suplai ilahi yaitu firman Tuhan, ketika dia terus berjalan di dalam perjanjian demi perjanjian, karena firman Tuhan itu dikatakan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika dia terus berjalan di dalam perjanjian, tidak ada kenal yang namanya istirahat. Tidak ada yang namanya kenal ngambek atau berhenti. Tetapi sepanjang hidupnya berbuah-buah. Mungkin dunia dalam kondisi pandemik ya, pandemik itu banyak berhenti. Banyak berkat itu terkoreksi. Tetapi saya mau menyaksikan ya, ketika pandemik berjalan, kami ini tidak berhenti melakukan pekerjaan. Bahkan saat-saat ini saya sempat cerita sama ibu, saya bilang, Bu, selama pandemik ini saya sangat sibuk, saya sangat gak ada waktu. Kenapa? Pekerjaan demi pekerjaan terus diberikan pada saya. Saya mau bersaksi sedikit, ketika awal-awal pandemik itu dimulai, banyak mal-mal berhenti, banyak pekerjaan semua berhenti, tetapi tiba-tiba saya ditawarkan sama satu perusahaan untuk dilatih. Ada bisnis yang baru, yang selama ini adalah bisnis mereka, bisnis sampingan. Tiba-tiba mereka bilang bahwa mereka mau berikan kepada saya. Musimnya adalah musim dingin, tetapi ketika musim dingin pun kita tetap berproduksi. Tiba-tiba tawaran itu datang, dan ketika saya sambar itu tawaran, saya terus melatih diri saya terus upgrade diri saya, dan kami mempunyai bisnis membuat itu ya meja-meja dari batu-batu keramik yang mahal itu. Dan kami adalah perusahaan pertama yang dilatih oleh ahli-ahli dari Italia dan dari Singapura selama 14 hari. Kami perusahaan pertama, ketika saya baca firman ini dikatakan dia yang berbuah pertama kali, dia yang menghasilkan pertama kali. Ketika kita memegang perjanjian dengan Tuhan, maka di hidup kita kekuatan untuk mengambil berkat, mengambil kekayaan akan menyertai kita. Yang ketiga, pohon berangan. Ya, pohon berangan ini kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu dikatakan dia sangat cerdik, bijak. Ya, kalau tadi pohon badam itu saya lupa tadi sampaikan, pohon badam itu artinya bersiap. Artinya di segala musim bersiap, dapat tawaran bersiap, kerjakan. Tetapi kalau untuk yang berangan ini dikatakan sangat cerdik dan sangat bijak. Nah, ketika Tuhan berikan kekuatan untuk mengambil berkat, yang harus kita lakukan di bagian kita adalah ayo kerja dengan cerdik, kerja dengan sangat bijak. Nah, saya beberapa waktu yang lalu ditawarin ya sama satu perusahaan, tiba-tiba ada satu kontrak yang sudah masuk ke perusahaan yang lain, tiba-tiba pemegang kontrak ini mengundurkan diri. Nah, ketika dia mengundurkan diri, mereka memberikan kontraknya kepada saya. Begitu saya lihat, harganya sudah oke. Tetapi Tuhan bilang, kamu kerja itu harus cerdik, kerja itu harus bijak. Kalau dia mengundurkan diri, kamu punya kesempatan untuk upgrade. Nah, saya datang ke proyek tersebut, saya doa, dan saya selidiki apa yang ada di sana. Ternyata ownernya sangat minta sesuatu yang sangat teliti, sangat rapi. Dan saya tanya satu kontraktor lagi yang mengerjakan proyek itu, dia katakan bahwa dia mengundurkan diri untuk alasan yang tidak masuk akal. Jadi ada 2 kontraktor yang sudah mengundurkan diri untuk sesuatu yang menurut saya tidak make sense dulu.
ketika saya belajarin itu, saya pikir ini kesempatan saya untuk naikkan harga. Ya, jadi saya cari-cari kesempatan, saya pelajari satu gedung itu, dan akhirnya saya naikin harga. Saya naikin cukup banyak ya. Dan mereka bilang, Pak Hasan kamu naikin harga banyak ini. Ya, jadi kira-kira harga materialnya sama harga upahnya hampir sama gitu loh untuk item tertentu. Dan menurut saya ini sangat mahal. Nah waktu negosiasi mereka turunin. Nah saya kan udah pelajarin item demi item tuh satu demi satu saya udah pelajarin. Nah ketika mereka minta tawarin, biasanya kan orang nawar kan item-item kecil-kecil dulu dia tawar. Dia tawar yang kecil-kecil, saya okein semua. Nilainya nggak sampai 1-2%, nggak sampai 1% turunnya. Ketika item besar dia bilang, saya bilang nggak bisa Pak, saya sudah kasih the best saya bilang. Nah ketika saya bilang itu, akhirnya mereka nggak ada pilihan lagi dan mereka terima. Saya cuma percaya di hati saya adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengambil berkat, pelajari tentang Yakub. Yakub ini berhadapan dengan Laban, di mana Laban dikatakan adalah orang yang curang. Orang yang 10 kali mengubah jatah upahnya Yakub. Tetapi Yakub ini tidak kehilangan kekuatannya dia. Dia tidak kehilangan jatah berkatnya dia. Yang Yakub lakukan adalah ayo terus dimurnikan sama Tuhan. Perjalanan di dalam bisnis, perjalanan di dalam usaha itu adalah perjalanan kita dengan Tuhan juga untuk terus dimurnikan. Yaitu perjalanan untuk kita siap ya. Ketika tawaran itu datang tanpa kamu duga-duga, mungkin waktunya enggak pas. Mungkin waktunya terlalu dini. Ini datang terlalu cepat. Sekarang waktunya musim dingin, waktunya untuk tidur, ya, waktunya untuk bermalas-malasan di rumah. Tetapi kalau Tuhan katakan bersiap nak, bersiap. Ini adalah waktu kita ambil kesempatan itu. Yang ketiga adalah dikatakan ini adalah waktu kita kerja dengan sangat cerdik, ya, bukan cerdik loh ya, sangat cerdik dan bijak, ya. Nah, saya percaya ketika Tuhan memberikan kepada kita perjanjian ini, kekuatan untuk mengambil berkat, maka satu hal yang perlu kita tekankan di hati kita, ayo kerjakan semuanya untuk perjanjian yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bukan untuk diri kita lagi. Tetapi kalau kita berikan untuk diri kita masih terus untuk kita, maka kekuatan itu akan terus melemah dan mungkin kita akan terhilang. Nah, yang saya dapat adalah ayo mari kita semuanya selidiki hati kita. Kalau engkau mau mengalami terobosan demi terobosan, pelajari perjanjian yang Tuhan berikan kepada pendahulu-pendahulu kita. Dan belajar untuk terus berjalan di dalam lawatan, di dalam gelora cinta, di dalam berperang, di dalam memberi makan bangsa-bangsa. Maka otomatis kekuatan itu mengalir di hidup kita. Ketika kekuatan itu sudah mengalir di hidup kita, kerjakan seperti Yakub. Yakub ini cerdik sekali, tapi dia juga adalah pekerja keras. Yakub ini tidak memberikan dirinya tertidur bermalas-malasan. Dia adalah pribadi yang tahu perjanjian dengan kakek leluhurnya, tetapi dia juga pekerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya cuma dapat begini, ketika kita dapat perjanjian dari Tuhan, kita dapat fasilitas dari Tuhan, kita dapat terobosan dari Tuhan, tidak berarti kita cuma duduk diam di rumah, tunggu berkat itu datang, tunggu orang mengirim berkat itu, tidak. Yakub sudah membuktikan bahwa perjanjian yang dia pegang dengan Tuhan itu dia kerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh memegang perjanjian ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan terus meneguhkan hati kami. Buat hati kami ya Tuhan terus sepakat dengan Engkau ya Tuhan. Bagian kami meneguhkan perjanjian yang Kau lakukan bersama-sama dengan pendahulu-pendahulu kami. Dengan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Maka bagian Engkau ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami.
Kami percaya ketika kami mengerjakan semuanya ini ya Tuhan, maka the power yang daripadamu ya Tuhan, untuk mengambil berkat itu menyertai kami ya Tuhan. Karena untuk sebuah tujuan ya Tuhan, lawatan itu mesti terjadi ya Tuhan. Kami terus berjalan di dalam gelora cinta ya Tuhan. Kami tidak terhentikan ya Tuhan, sampai seluruh Indonesia diselamatkan, sampai seluruh dunia menerima jalan kebenaran dan hidup. Karena untuk itulah Engkau datang ya Tuhan, supaya tidak ada satupun yang binasa ya Tuhan, supaya semuanya memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.